إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang terdahulu kita masih dalam bab hukukul zawj ala zawjatihi wa zawjah ala zawjiha, hak-hak seorang suami atas istrinya dan hak seorang istri atas suaminya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan 5 hak seorang suami atas istrinya, artinya kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca hak yang ke-6 dari hak seorang suami atas istrinya, atau kewajiban seorang istri atas suaminya. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala an tatazayyan lahu bima yujibuhu fi hudud syar'i. Hendaknya seorang wanita dia berhias mempercantik dirinya untuk suaminya bima yujibuhu fi hudud syar'i, dengan perkara-perkara yang membuat benar suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, selama tidak ada pelanggaran mukhalafatus syariah, selama tidak ada pelanggaran di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perkara ini adalah perkara yang sangat penting yang perlu dilakukan di kehidupan rumah tangga, terutama oleh seorang istri, di mana dia memiliki al-akhlak, memiliki perangai yang baik terhadap suaminya. Karena di antara sifat dari istri yang salihah, idza ra'athu zawjuhu sarahu, apabila suaminya memandang dirinya, memandang istrinya tersebut, maka istrinya tersebut akan menyenangkan pandangan suaminya, sehingga berhias untuk suami asalkan tidak melanggar syariat dan sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka ini termasuk perkara yang disyariatkan di dalam agama ini demi untuk menjaga al-mahabbah, menjaga kecintaan, menumbuhkan rasa cinta, menjaga keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga. Dan tentunya perhiasan di dalam kehidupan rumah tangga sangat luas, mencakup perhiasan batin dan perhiasan yang bersifat lahiriah. Perhiasan yang bersifat lahiriah itu dilakukan dengan cara seorang istri dia berpenampilan dengan penampilan yang menarik di hadapan suaminya, sehingga suaminya tersebut dia merasa tertarik dan tidak bosan ketika dia melihat istrinya tersebut. Ini adalah perkara yang sangat penting yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan berumah tangga, dan perkara ini bukanlah termasuk perkara yang remeh atau perkara yang sepele atau perkara yang kecil. Dikarenakan memang seorang wanita Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Zayyana lin-nasi hubbus syahwat minan nisa." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan mereka terhadap syahwat, sesuatu yang diinginkan oleh syahwat manusia. Di antaranya yakni minan nisa, di antaranya berupa wanita. Sehingga wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang menjadi perhiasan di kehidupan dunia ini. Sehingga Allah itu tidak berlebihan. Mana Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang salihah, istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istri yang taat kepada suaminya tersebut. Ini perhiasan yang pertama, yaitu perhiasan berupa lahiriah, yang dengannya dia berhias untuk suaminya, sehingga suaminya tersebut merasa tertarik dengan istrinya itu. Ini sekali lagi adalah perkara yang sangat penting. Dan dikarenakan di luar, bagaimana kita melihat para wanita-wanita tersebut ketika mereka berada di luar tidak bersama suaminya, mereka berdandan dan berhias dengan sebaik-baiknya atau dengan cantik-cantiknya. Tetapi ketika berkaitan dengan urusan rumah tangga, ketika dia berada di dalam rumahnya, ketika berada di hadapan suaminya, dia tidak memperhatikan penampilan dirinya. Maka tentunya rumah tangga Ahlussunnah wal Jamaah, rumah tangga Salafiyin, ya seharusnya tidak seperti itu. Jadi mana perhiasan lahiriah dari seorang wanita dia berikan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dia berikan kepada suaminya untuk mengharapkan wajah Allah, untuk mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun di luar maka dia ditutupi, maka dia tutupi auratnya, dia tutupi perhiasannya tersebut. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian perkara yang kedua yang tidak kalah pentingnya, dan ini tentunya yang paling penting dibandingkan perhiasan yang pertama, yakni perhiasan yang bersifat batiniah atau perhiasan yang bersifat maknawi. Jadi bagaimana seorang istri dia menghiasi dirinya dengan al-akhlak al-karimah, dengan akhlak yang mulia. Ketika dia berbicara terhadap suaminya, maka dia berhias dengan al-akhlak al-karimah. Ketika dia melakukan sesuatu di hadapan suaminya dan berbuat di hadapan suaminya, dia juga menghiasi dirinya dengan al-akhlak al-karimah. Dan dia pandai untuk menghibur suaminya,
dia pandai untuk menyenangkan suaminya, dia pandai untuk melakukan sesuatu yang membuat suaminya itu timbul rasa cintanya dan mahabbatnya terhadap istrinya tersebut. Ya, ini merupakan perhiasan yang luar biasa yang bisa melanggengkan kehidupan rumah tangga yang melebihi perhiasan berupa perhiasan lahiriah, yang melebihi kecantikan seorang wanita dari sisi fisiknya. Ya, walaupun seorang wanita dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan dengan wajah yang kurang menarik, atau dengan wajah yang kurang cantik, atau dengan postur tubuh yang misalnya qasirah, misalnya pendek, tetapi kalau dia memiliki al-akhlaq al-karimah, kalau dia menghiasi dirinya dengan perhiasan yang bersifat ma'nawiyah ini, maka kehidupan rumah tangganya insyaallah akan langgeng. Dan suaminya tersebut akan merasa berbahagia, walaupun istrinya bukanlah seorang istri yang cantik, bukanlah seorang istri yang berpostur menarik. Bahkan penilaian di kalangan luar, ya wanita yang seperti itu termasuk bukan wanita pilihan atau bukan wanita dambaan dari seorang pria. Ya, tetapi barakallahu fikum wahai para wanita, wahai para istri, hendaklah kalian memperhatikan perkara yang seperti ini. Ya, perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Maka untuk mengakhiri majelis kita kali ini, kita sebutkan sebuah kisah nyata yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya di dalam kitab Asfu Ilaika Zawji disebutkan di situ sebuah kisah nyata. Bagaimana ada di sana seorang pemuda dari sebuah kabilah. Waktu itu dia ingin mencari seorang istri. Maka dia mencari-cari informasi. Ternyata dia mendapatkan kabar bahwasanya si fulan bin fulan memiliki putri-putri yang cantik jelita, memiliki putri-putri yang cantik, yang sangat menarik, seorang wanita yang merupakan dambaan dan pilihan lelaki manapun. Akhirnya dia keluar dari rumahnya, kemudian dia menuju ke tempat fulan tersebut yang dia memiliki putri-putri perempuan yang cantik-cantik, dan dia berkeinginan untuk meminang dan menikahi putri dari orang tua tersebut. Ternyata orang tua tersebut dia memiliki seorang keponakan wanita yang kalau dilihat dari sisi umur, maka wanita tersebut termasuk wanita yang sudah berumur dibandingkan dengan anak-anaknya. Kemudian wanita tersebut dia berkata kepada pamannya, "Wahai paman, maka peruntukkanlah laki-laki tersebut untukku, karena saya melihat saya adalah yang paling berhak untuk menikah dengannya, karena umur saya sudah pantas untuk menikah." Akhirnya barakallahu fikum, pamannya tersebut mengabulkan keinginan keponakannya tersebut. Akhirnya dinikahkanlah pria tersebut ia dengan wanita dari keponakan orang tua yang tadi dia tuju, yang memiliki putri-putri yang cantik. Dilangsungkanlah akad pernikahan, dan subhanallah, ketika malam pertama, ketika pria tersebut menemui istrinya, maka dia kaget luar biasa ketika melihat fisik ataupun wajah dari istrinya tersebut. Ternyata istrinya tersebut memiliki wajah yang tidak cantik dan memiliki postur tubuh yang pendek. Tidak seperti apa yang dia dapatkan dari khabar-khabar yang ada, bahwasannya orang yang dia tuju tersebut memiliki wanita-wanita yang cantik-cantik.
Akhirnya pada malam itu merupakan malam yang duka dan malam kesedihan bagi wanita tersebut, di mana pria tersebut dia membelakangi dan tidak mau menyentuh wanita tersebut. Akhirnya wanita tersebut bersedih dan menangis yang melihat bagaimana perlakuan dari suaminya tersebut. Dia meyakini bahwasanya perkara ini bukan merupakan dosa yang dilakukan oleh dirinya. Dikarenakan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa menghindarkan dari takdir Allah. Dia memang diciptakan dalam kondisi seperti itu. Wajahnya tidak cantik dan postur tubuhnya itu pendek. Akhirnya suaminya tersebut dia berniat untuk segera menceraikan istrinya. Maka ketika terdengar azan subuh, maka suaminya tersebut segera bergegas untuk keluar. Tetapi sebelum dia keluar, wanita tersebut kemudian dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia memuji suaminya, dia menyanjung-nyanjung kebaikan suaminya tersebut, dan dia menyatakan bahwasanya, wahai suamiku, kalau engkau mau maka tahanlah diriku. Ya, barang beberapa hari atau barang beberapa bulan. Setelah itu terserah kamu. Kamu mau menceraikan aku, silakan. Maka suaminya tersebut akhirnya mempertahankan istrinya itu. Dan subhanallah, di tengah perjalanan rumah tangganya, maka istrinya tersebut dia melakukan segenap upaya bagaimana untuk menghiasi dirinya dengan al-akhlak al-karimah. Dia memberikan pelayanan yang luar biasa, memberikan khidmat, memberikan pelayanan yang luar biasa kepada suaminya tersebut. Ketika suaminya pulang, ya suaminya tersebut disambut dengan baik oleh istrinya. Kemudian ketika sampai di rumah, di pembangunannya, ya maka istrinya tersebut dia pintar bercerita dengan cerita-cerita yang menarik dan tidak membosankan, serta disukai oleh suaminya sampai suaminya tersebut tertidur. Ya tertidur dengan rasa senang. Akhirnya baru istrinya tidur setelah suaminya tidur. Dan subhanallah, di tengah-tengah perjalanan yang seperti itu melihat perbuatan dan peran istrinya yang luar biasa, maka suaminya tersebut lupa akan keinginannya dahulu untuk menceraikan istrinya. Lupa terhadap wajahnya yang kurang cantik, lupa terhadap postur tubuhnya yang pendek. Akhirnya timbul mahabbah, kecintaan yang terhadap istrinya tersebut, di mana dia sangat mencintai istrinya. Yang mungkin istrinya tersebut di sisi suaminya tidak ada duanya. Ya walaupun dari sisi wajah dia tidak cantik sekali lagi, atau dari sisi postur tubuh kurang menarik. Tapi qadar Allah masyafa'an, pada suatu hari ketika suaminya pulang, kemudian suaminya tersebut dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, saya lupa untuk menambahkan kudaku tadi. Apakah engkau sudah menambahkannya? Maka istrinya tersebut menyatakan, ya gampang, ya nanti biar saya saja, atau saya sudah menambahkannya. Ya supaya suaminya tersebut tidak dirapoti, ya dengan kudanya tersebut. Ya terus dihibur suaminya sampai suaminya tertidur. Ketika suaminya itu tertidur, akhirnya istri tersebut keluar dari rumahnya dan mencari kuda suaminya. Ternyata memang kudanya belum ditambah. Akhirnya kudanya tersebut ditambah oleh istrinya tersebut. Tetapi qadar Allah masyafa'an, ya kudanya tersebut susah. Ia teriak-teriak, meringkik-ringkik. Ia tidak mau didekati oleh wanita tersebut. Terus bersuara gaduh. Akhirnya dengan suara gaduh dari kuda tersebut, suaminya bangun. Ada apa ini? Terus dia keluar dari rumahnya. Saat setelah dia keluar dari rumahnya, dia melihat ada bayangan di dekat kudanya tersebut. Dan dia menyangka bahwasanya itu adalah pencuri.
akhirnya dia tembak seseorang yang dia anggap sebagai pencuri tersebut. Setelah itu, seseorang yang berada di dekat kudanya tersebut meninggal. Setelah dia dekati, ternyata dia kaget sekali. Ya subhanallah, ternyata yang dia sangka sebagai pencuri yang dia tembak itu adalah istrinya yang sangat dia cintai. Ya subhanallah, dia merasa sedih dengan kesedihan yang luar biasa. Dia menyesal atas perbuatannya tersebut. Ya kemudian barakallahu fikum, akhirnya dia menguburkan istrinya tersebut dengan terus menangis. Ya ditinggalkan oleh istrinya. Akankah dia mendapatkan istri yang seperti itu lagi? Ya sampai dia menguburkan dan menutupkan istrinya dengan tanah pekuburannya. Ya terus dia bersedih dan sampai menangis di atas tanah kuburannya tersebut. Ya walaupun istrinya sudah di dalamnya, ya di atas kuburannya itu dia masih menangisi istrinya tersebut. Hari berganti hari, kemudian suaminya tersebut atau pria tersebut dia menikah lagi dengan seorang wanita. Ketika dia menikah dengan seorang wanita, ternyata dia tidak mendapatkan wanita tersebut memiliki sifat seperti sifat istrinya dulu. Akhirnya dia pun menceraikannya. Kemudian dia menikah lagi dan dia tidak puas, tidak mendapatkan istrinya seperti istrinya yang dulu. Dia menceraikan lagi dan terus dia menceraikan. Akhirnya dia pun tidak mendapatkan wanita yang memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Ya kemudian pria tersebut dia bersair dengan syair-syair kesedihan, menggambarkan akan sifat-sifat yang sangat indah yang dimiliki oleh istrinya, ya supaya ditiru oleh para wanita yang lainnya. Ya subhanallah, selesai dari kisah ini, barakallahu fikum, yang bisa kita ambil kesimpulan bagaimana sesungguhnya letak kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga itu bukanlah hanya terletak pada sisi kecantikan istri tersebut, kecantikan seorang wanita atau tokoh tubuh yang menarik, tapi lebih daripada itu adalah perhiasan batin al-akhlaq al-karimah yang ada pada seorang wanita, itulah yang akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Al-'afwu minkum atas keterlambatannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.